Satu, perkenalkan, nama saya Nurul Siti Nurjana. Saya peserta BIMTEK Kepala Laboratorium UPI kelas G. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Adapun manajemen laboratorium berbasis aplikasi dibuat dengan tujuan untuk membantu mengelola laboratorium komputer dan menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Adapun aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola laboratorium saat ini adalah menggunakan aplikasi Feyon. Dapat diakses melalui feyon.io. Kemudian ada beberapa konsep manajemen dari para ahli. Adapun konsep manajemennya itu mengenai satu, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga tujuan organisasi, efektivitas dan efisiensi. Adapun 5 kompetensi yang dimiliki oleh kepala laboratorium, yaitu yang pertama dapat merencanakan dan mengembangkan laboratorium. Kemudian yang kedua, mengelola kegiatan yang ada di laboratorium. Yang ketiga, membagi tugas yang ada di laboratorium. Yang keempat, memantau sarana dan prasarana. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai aplikasi manajemen laboratorium komputer atau aplikasi yang digunakan saat ini, yaitu Feyon. Aplikasi ini memungkinkan kepala lab untuk memonitoring dan mengontrol seluruh komputer yang ada di lab tersebut. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat memantau dan mengontrol komputer yang ada di laboratorium dari jarak jauh, dengan syarat bahwa komputer yang telah terhubung dan terkonfigurasi saling terhubung satu sama lain dalam jaringan komputer, baik kabel maupun nirkabel yang sama. Kalau misalnya menggunakan WiFi, berarti WiFi-nya yang sama. Kemudian beberapa fitur yang ada pada aplikasi Feyon. Yang pertama, ada dalam mode melihat konten layar mereka pada gambar mini. Yang kedua, dapat untuk memberikan demonstrasi. Yang ketiga, untuk mengunci seluruh komputer klien atau yang dipantau. Kemudian ini bisa menyaksikan aktivitas yang ada di komputer yang dipantau dan juga bahkan bisa mengintervensi kepada komputer yang dipantau. Selain itu bisa juga untuk menghidupkan atau menghidupkan kembali dan juga mematikan. Ini untuk mengirim pesan teks ke individu atau seluruh komputer. Yang selanjutnya yaitu menjalankan program, lalu membuka website tertentu. Yang ketiga, mengirim file dan menyimpan konten layar. Adapun persyaratan hardware dan software yang harus dimiliki untuk bisa menggunakan aplikasi Feyon. Yang pertama, memiliki RAM setidaknya 2 GB untuk setiap komputer. Lalu yang kedua, sistem multi-inti atau multi-core. Kemudian Windows yang dipakai Windows 7, 8, 10 atau yang di atasnya, atau bisa juga menggunakan Linux. Selanjutnya saya akan demonstrasikan untuk melihat Windows kita Windows berapa dan RAM-nya berapa.
kita bisa membuka Windows Explorer, kemudian pada disk PC bisa diklik kanan, kemudian properti. Nanti di sana terlihat untuk spesifikasi laptop saya, yaitu prosesornya multicore, kemudian RAM-nya lebih dari 2 GB, dan operating sistemnya Windows 11, kemudian sistemnya 64 bit. Nah, ini kenapa kita lihat agar bisa menentukan Feyon yang mana yang akan kita download. Kemudian kita buka Google Chrome, kemudian kita bisa download Feyonnya. Sesuai dengan spesifikasi laptop kita. Kalau Windows, kemudian lihat Windowsnya 64 bit atau 32 bit. Kalau untuk Windows yang di bawah Windows 7, 8 bisa di-download di sini. Oke, karena saya sudah mendownload, kita bisa buka aplikasinya dan mulai menginstal. Aplikasinya bisa diklik 2 kali, kemudian ditunggu, klik next lagi. Nah, untuk komputer pemantau ini di checklistnya 2, Feyon Master dan Interception Driver install. Kemudian tunggu sampai instalnya selesai. Kalau selesai, finish. Ini adalah tampilan dari Feyon konfigurator kalau kita sudah selesai menginstal. Pada menu general, yang harus kita ganti adalah di authentication. Kita pilih logon authentication. Kita pilih key file authentication. Kemudian pada menu akses control, menu authentication key, kita pilih create key pair. Kemudian kita buat misalnya Siti Nurjana, kemudian klik OK kalau sudah OK lagi. Nah, di sini setelah dibuat yang tadi ada Siti Nurjana privat dan ada Siti Nurjana public. Kemudian ke menu location and computer, kita tambah new location, klik 2 kali, kemudian kita ganti lab komputer 1. Kemudian kita masukkan di sebelahnya komputer, kita pilih plus. Tadi kan kosong, sekarang ada new komputer.
diklik 2 kali dan dibuka di komputer yang dipantau namanya apa. Saya sudah lihat namanya L Studiograph. Nah, kemudian host address-nya disamakan saja, di copy, kemudian dipastikan di sini. Oke, selesai. Kemudian kalau sudah selesai, klik apply, kemudian yes. Tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah selesai, tahap selanjutnya adalah menginstal Feyon di komputer yang akan dipantau. Setelah itu kita buka authentication key lagi, kemudian pilih yang Siti Nurjanah Public, kemudian ke kiri ada export key, pilih, kita simpan saja di dokumen, tidak usah diganti, langsung save. Nah, nanti file ini akan dikirimkan ke aplikasi ke komputer yang akan dikontrol. Langkah selanjutnya adalah mengatur Feyon di komputer yang akan dipantau. Yang pertama, sama seperti tadi, kita download dulu Feyonnya. Kemudian klik 2 kali. Kemudian ditunggu. Kemudian pilih next. Nah, untuk komputer yang akan dipantau hanya checklist yang bagian interception driver aja. Feyon masternya di unchecklist. Kemudian ditunggu sampai selesai. Kalau selesai, klik finish. Sampai muncul Feyon konfigurator. Kemudian pilih metodenya menjadi logon. Pada general, kemudian key authentication-nya kita import. Yang tadi ini Siti Nurjanah Public Key, open. Oke. Kemudian location and computer, locationnya kita tambah sama seperti yang tadi,
yang ada di komputer pemantau. Lab komputer 1. Kemudian apply. Yes. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Maaf tadi ada kesalahan, harusnya tadi bukan logon authentication tapi key authentication yang di komputer yang akan dipantau. Kalau sudah, kita bisa mulai menggunakan Feyon. Buka di search, kita buka Feyon Master. Kemudian di location and komputernya kita tadi buatnya kan lab komputer 1, di checklist aja lab komputer 1-nya. Nah, akan muncul tampilan di layar komputer 2, atau kita bisa lihat juga dia di zoom tadi. Nah, ini juga layarnya, layar di komputer 2. Kemudian kita bisa share screen ke komputer yang kita pantau. Nah, kita buka zoomnya, akan muncul seperti komputer kita ya. Ini yang ada di komputer kita akan muncul di komputer klien. Itu untuk demo. Kemudian kita klik stop demo. Nah, akan kembali ke tampilan biasa lagi. Kemudian ada menu ini, lock, itu untuk mengunci komputer klien atau komputer siswa kita. Kita coba. Nah, siswa jadi nggak bisa menggunakan komputernya ya, seperti ini. Kemudian kalau mau kita buka lagi, kita tinggal klik unlock. Nah, kembali ke tampilan yang seperti biasa. Misalnya kita bisa ada kemudian remote view. Kita pilih dulu yang komputernya ini, kemudian remote view. Nah, kita bisa lihat apa aja yang dilakukan. Misalnya komputer yang dipantaunya membuka Microsoft Word. Kita bisa lihat dia sedang membuka Microsoft Word. Tapi di sini kita hanya bisa lihat, kita tidak bisa mengintervensi ya, nggak bisa buka insert atau apa, nggak bisa. Kita hanya bisa melihat, apa yang dia sedang kerjakan. Oke, selanjutnya ada menu remote control. Kalau remote view kan hanya melihat, kalau remote control ini bisa mengontrol, bahkan kita bisa mengintervensi. Misalnya kita suruh dia buka insert, ini dimatikan dulu. Nah, kalau kita suruh dia buka insert, kok dia nggak buka insert, misalnya dia cuma bukanya page layout. Nah, enggak, kita suruhnya insert, kita aja yang klik insert. Bahkan kita bisa menutup aplikasi ini dari komputer pemantau. Selanjutnya
ada power on, ini untuk menghidupkan, reboot ini untuk menghidupkan kembali, power down ini untuk mematikan. Nanti kita coba. Kemudian ada text message, kita mengirimkan pesan kepada komputer yang ini. Misalnya buka aplikasi Microsoft Word, itu ya. Oke. Nanti muncul seperti ini. Buka aplikasi Word di sana di komputer yang sedang kita pantau. Kemudian selanjutnya buka aplikasi tertentu. Ini untuk kita suruh dia membuka aplikasi tertentu. Kemudian kalau open website, untuk membuka website tertentu, misalnya google.com. Oke. Nah, nanti ulang, belum terlihat. Nah, misalnya kita suruh dia buka tadi website ya, website. Saya buka google.com. Nah, oke. Nanti di komputer yang dipantau akan muncul seperti ini. Langsung buka aplikasi Google. Kemudian yang selanjutnya melakukan file transfer. Kita mau ngirim file tugas, misalnya ini. Kemudian kita kirim transfer only. Coba kita lihat ya. Tadi kita coba sekali lagi untuk mengirim file. Misalnya yang ini ya, open, kemudian transfer and open destination folder, start. Nah, langsung ada nih, dibuka ya. Itu untuk mengirim file. Lalu yang selanjutnya untuk screenshot. Oke, sudah di screenshot. Di picture kita lihat screenshot. Yang selanjutnya untuk reboot, biasanya ini kita menyuruh atau merestart komputer klien, tapi setelah di restart kan langsung tidak terhubung lagi ke VN Master kita, karena biasanya wifi nya mati atau tidak terhubung. Dihubungkan kembali wifi nya, baru nanti
connect lagi ke VN Masternya. Sekarang kita coba untuk mematikan saja. Kita akan coba mematikan komputer yang kita pantau. Kita coba. Power down. Maka akan muncul seperti itu ya. Nih, laptopnya mati. Seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.